Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. wabarakatuh. Iya, boleh silahkan dinyalain ya kameranya semuanya. Oke, jadi ini pertemuan kita yang terakhir ya, materi terakhir. Kita akan bahas terkait materi terakhir setelah UTS ya. Untuk apa namanya? Yang kemarin gimana sertifikasi itu untuk semuanya yang ikut apa cuma beberapa orang aja yang ikut? Yang Jumat lalu. Semuanya, Bu. Semuanya ya. Itu apa sih sertifikasi SAK etap bukan? Bukan, Bu. Accurate. Itu Semacam apa? accurate Oke, berat. Oke. penggunaan. Nanti habis siang ini kalian ada kelas lagi ya sama Bu Rafida nggak? Kalau Nggak ada ya? AKTD kelasnya pajak, Bu. Oh, pajak. Kirain kemarin soalnya Bu Rafida katanya pengen ngisi Jumat siang. Gitu. Oke, kalau gitu untuk tugas-tugasnya udah saya terima. Dan sepertinya saya nggak akan ngebahas terkait tugas-tugasnya karena nanti ujiannya saya ambil dari tugas-tugas itu. Jadi kalau yang ngerjainnya benar, nanti ujiannya benar. Kalau salah ya berarti salah ya. Jadi nggak saya bahas biar kalian. Soalnya sama persis, Bu. Ya begitulah. Pokoknya pelajarin aja ya yang udah ada. Biar nilainya pada bagus-bagus. Pengennya sih offline. Cuman kalau misalnya offline yang ngawasin nggak, bukan saya bisa kan ya? Bisa kan? Siapa, Bu, yang ngawasin? Saya sih minta tolong Bu Hilya, kalau Bu Hilyanya bisa. Kalau nggak bisa ya udah, nggak tahu gimana nanti ya, saya kabarin lagi. Oke, langsung aja kita masuk ke materi terakhir terkait activity based costing ya, yang kemarin kalau misalnya di bukunya Carter itu ada di bab 14 ya. Window, oke, saya udah bisa share screen ini. Ya, activity based costing, dan kita akan bahas sedikit terkait activity based management. Jadi pengen lihat bedanya apa. Nah, ini untuk learning objektifnya hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian perhitungan biaya berbasis aktif ABC dan manajemen berbasis aktivitas atau activity based management atau ABM, dan membedakannya dengan analisis biaya tradisional. Yang kedua, menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadikan sistem ABC dapat memberikan hasil yang lebih kredibel dibandingkan dengan sistem perhitungan harga pokok tradisional. Jadi nanti kita akan bandingin gitu kan, sistem perhitungan harga pokok tradisional dengan sistem ABC itu bedanya apa. Nah, kalau yang harga pokok tradisional itu adalah seperti yang udah kita bahas sebelumnya terkait proses costing sama job order costing gitu ya. Kalau yang harga pokok tradisional di sini maksudnya. Nah, kemudian yang ketiga, menjelaskan perbedaan level biaya dan level pemicu biaya atau drivers. Di sini disebutnya pemicu biaya itu sebagai drivers dalam sistem ABC. Kemudian yang keempat, menghitung harga pokok produk menggunakan sistem ABC dan mencocokkannya dengan sistem tradisional. Dan yang kelima, menjelaskan pentingnya strategi sistem ABC dalam penentuan harga atau pricing dan dalam pengambilan keputusan jalur produk, line produk atau line produk gitu ya, jalur produk. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana sistem ABM dapat memberikan perbaikan bagi organisasi. Nah, ini akan dibahas secara singkat aja terkait ABM. Oke, jadi kita masuk ke pengertian activity based costing. Activity based costing atau metode ABC biasanya disingkat atau metode ABC, terserah bagaimana pengucapannya ya, mau pakai Inggris atau Indonesia, adalah suatu sistem perhitungan harga pokok atau costing di mana kumpulan biaya overhead atau overhead cost pools dialokasikan menggunakan suatu basis yang terdiri dari satu atau lebih faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan volume. Nah, jadi ABC ini tuh fokusnya terhadap biaya overhead ya. Kalau yang kita tahu dalam dalam proses produksi itu kan biaya utamanya itu ada 3 ya. Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, ABC ini fokusnya mengutak-matik di biaya overhead-nya gitu. Dan faktornya itu nggak cuma terkait volume aja.
tapi ini akan lebih dari sekedar volume gitu. Jadi ABC itu mencakup terkait aktivitas yang tidak berhubungan dengan volume. Nah, kemudian ini ada keunggulan sistem ABC. Beda dengan sistem tradisional yang hanya mampu menelusuri biaya pada biaya bahan baku langsung dan biaya upah langsung saja. Sistem ABC meyakini bahwa ada kenyataannya gitu ya. Kalau misalnya di sistem tradisional itu kan biasanya yang gampang ditelusuri gitu ya, biaya bahan baku langsung sama biaya tenaga kerja upah langsung karena udah jelas gitu kan berapa yang dipakainya, jam kerjanya jelas. Nah, kalau untuk BOP di sistem tradisional itu kan kita pakai yang namanya predetermined rate ya. Jadi kayak diestimasikan gitu ya kalau masih ingat. Kita pakai menggunakan estimasi, menggunakan volume misalnya jam kerja karyawan, panjang jam kerja karyawan atau jam kerja mesin kayak gitu kan. Penyandaran biayanya itu terhadap mereka gitu ya, terhadap jam kerja mesin atau jam kerja karyawan. Nah, tapi kalau misalnya di ABC ini nggak hanya mencakup itu, tetapi aktivitas itu bisa ditelusuri juga ke aktivitas-aktivitas yang memang aktivitas tersebut menghasilkan biaya-biaya overhead seperti itu. Nah, ini kerangka dasar antara perbedaan sistem ABC dan juga yang tradisional. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah yang tradisional. Kalau tradisional itu kan jelas gitu ya, dari biaya langsung asumsinya itu kayak diserap oleh produk gitu kan, sesuai dengan produk yang dihasilkan gitu. Nah, tapi kalau di ABC ini dia dari biaya nggak langsung ke produk, tetapi di sini ada unsur kegiatan, jadi akan dihitung sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Kayak gitu. Nah, di sini ada pemacu atau bisa disebut pemicu atau drivers. Nah, dari biaya ke kegiatan itu kan ada sumber daya yang digunakan ya, baik itu manusia maupun bahan baku yang lain gitu ya, barang-barang gitu kan. Nah, kalau misalnya dari kegiatan untuk akhirnya menjadi produk gitu ya, itu juga ada pemacunya atau driversnya gitu ya. Jadi biaya kegiatan dibebankan pada produk atas dasar pola konsumsi yang khusus. Jadi nanti akan dilihat ya contohnya, gimana sih maksudnya penyerapan dari kegiatan itu seperti apa. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian di sini kita akan membahas terkait level biaya dan pemicu atau drivers. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ABC, itu erat kaitannya dengan level biaya di sini BOP ya, dan pemicu biaya tersebut, pemicu munculnya si BOP tersebut gitu. Nah, pada sistem ABC ini ada dua jenis pemicu atau dua jenis driversnya, yaitu yang pertama ada sumber daya atau resource drivers dan pemicu aktivitas atau activity drivers. Nah, kalau resource drivers ini tuh pengalokasian biaya sumber daya ke dalam berbagai aktivitas berbeda yang menggunakan sumber daya tersebut. Contohnya satuan meter persegi atau luas lapangan dan jumlah karyawan. Kalau kalian ingat pada saat kita menghitung BOP, pada saat pembebanan ke BOP departementalisasi atau jumlah karyawan. Nah, itu contoh dari resource drivers. Jadi di ABC ini juga digunakan resource drivers. Nah, tapi nggak cuma resource drivers aja kayak yang tradisional yang pernah kita pelajarin kan, tetapi di sini ada yang namanya activity drivers. Adalah dasar pengalokasian biaya aktivitas ke dalam produk, pelanggan, atau objek biaya akhir lainnya. Activity drivers ini digunakan oleh sistem ABC tidak hanya sebatas mengukur volume ya, karena pemicunya itu aktivitas, jadi tidak sekedar volume yang digunakan, tetapi aktivitas yang dikerjakan itu juga masuk ke dalam hitungan kayak gitu. Nah, di sini activity levelnya ya, level tingkatan aktivitas yang ada di sistem ABC ini tuh terbagi menjadi 4. Yang pertama ada tingkat, yang kedua ada batch, yang ketiga ada produk, dan yang keempat ada plan. Plan ini bukan tanaman, adalah maksudnya ya, plan tas, kemudian ada biaya dan ada pemicunya masing-masing gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu dari tingkatan level ini. Nah, ini kita bahas yang pertama terkait tingkat unit atau unit level. Biaya tingkat unit adalah biaya-biaya yang meningkat tanpa bisa dielakkan pada saat satu unit produk dihasilkan. Ya, yang namanya biaya tingkat unit berarti biaya itu
digunakan dalam perhitungan terkait volume itu maksudnya apa? Pada saat di tingkat unit ini. Jadi kan kalau satu unit dengan biaya untuk menghasilkan 2 unit, 3 unit, dan 4 unit pasti berbeda kan. Jadi sesuai dengan berapa unit yang diproduksi gitu kan. Nah, ini ada contohnya, misalnya ada biaya listrik, yaitu apabila mesin bertenaga listrik digunakan untuk menghasilkan 1 unit produk. Nah, bisa juga kan kalau misalnya yang dipakai itu adalah 3 mesin untuk untuk menghasilkan 3 unit produk, maka kan biayanya akan berbeda. Sama halnya juga dengan biaya pemanas atau biaya upah pemeriksaan. Karena kan yang diperiksa itu kan setiap unit. Jadi kalau misalnya 1 unit dibutuhkan 1 orang yang memeriksa, kalau misalnya 10 unit ya dibutuhkan 10 tenaga kerja yang memeriksa. Jadi beda karena sesuai dengan volume. Nah, di tingkat inilah satu-satunya biaya yang proporsional terhadap volume. Nah, nanti kalau misalnya udah masuk ke batch, kemudian ke produk dan ke plan, itu udah nggak proporsional terhadap volume lagi. Gitu. Nah, biaya-biaya di sini sejatinya biaya variabel ya, jelas ya, biaya variabel karena kan untuk sesuai dengan volume gitu kan. Kalau volume itu kan berarti berubah sesuai dengan variabelnya ya, berarti dia adalah masuk ke dalam biaya variabel. Gitu. Nah, di sini tentunya unsurnya itu erat kaitannya, ada yang namanya direct cost dan indirect cost. Direct cost-nya itu ya BBB, BTKL, ya, kemudian biaya overhead langsung lainnya, dan juga di dalamnya ada unsur indirect cost, yaitu BOP yang tidak langsung juga di dalamnya, atau biaya tenaga kerja tidak langsung juga masuk, gitu. Oke, sampai di sini dapat dipahami. Ini masih teori ya, nanti kita ngelihat contohnya, perhitungannya seperti apa. Nah, kemudian ini tingkat unit atau unit level pemicunya ya. Tadi kan kita akan ngebahas kalau misalnya di berbagai tingkat itu ada yang namanya aktivitas, ada yang namanya pemicu, dan ada yang namanya biaya gitu kan. Nah, ini pemicu-pemicunya. Pemicu tingkat unit adalah aktivitas yang bervariasi dengan jumlah unit yang diproduksi dan dijual. Seluruh pemicu tingkat unit bersifat proporsional terhadap volume output. Ini adalah satu-satunya pengalokasian berbasis volume yang digunakan oleh sistem ABC. Nah, ini seperti yang saya katakan gitu ya, kalau misalnya di suatu perusahaan dia membuat 1 unit kan, 1 unit, 2 unit, 3 unit itu kan hasilnya berbeda. Berarti kan itu sesuai dengan volume atau sesuai dengan produk yang dihasilkan. Nah, di tingkat inilah merupakan satu-satunya pengalokasian berbasis volume yang digunakan oleh sistem ABC. Ya, contohnya ini ada jam kerja buruh langsung, biaya upah buruh langsung, kemudian ada jam mesin, berat bahan baku, biaya bahan baku langsung, total prime cost, total biaya langsung, dan unit yang dihasilkan. Ini sebenarnya kan di BOP kita udah sempat singgung ya terkait hal-hal ini. Dimana kalau misalnya jam kerja buruh langsung itu ya sesuai dengan pembebanan itu sesuai dengan produk yang dibuat gitu kan. Berarti sesuai dengan satuan unit yang dibuat, maka itu akan mempengaruhi jam kerja buruh langsung. Akan mempengaruhi biaya upah buruh langsung, dan tentunya akan mempengaruhi jam mesin dan juga biaya-biaya yang lainnya yang terkait dengan biaya-biaya overhead langsung kayak gitu. Nah, sampai di sini tingkat unit dapat dipahami ya. Jadi kalau di tingkat unit itu sesuai dengan proporsional atau sesuai dengan volume gitu ya, sesuai dengan unit. Yang namanya unit berarti kan sesuai dengan unit yang dibuat oleh perusahaan. Nah, yang kedua kita akan masuk ke tingkat batch atau batch level. Biaya tingkat batch adalah biaya yang dikeluarkan akibat sejumlah batch yang dihasilkan dari suatu proses produksi yang dan dijual gitu ya. Contohnya apa? Batch itu kan kalau yang kita tahu, kalau batch itu kan kayak sekelompok gitu ya, sekelompok atau segerombolan, ya kan? Nah, ini kalau misalnya segerombolan ini atau sekelompok ini dibuat gitu ya, diproduksi, biayanya dia itu akan tetap sesuai dengan si kelompoknya itu. Maksudnya gimana gitu ya? Misal satu batch itu biayanya itu adalah 10.000 untuk satu batch ya, maksimalnya 20 unit. Nah, berarti meskipun si perusahaan buat 1 unit atau 2 unit, 3 unit, biayanya itu sama. Gitu. Contohnya di sini ada biaya penyiapan atau pemasangan atau setup cost. Ini juga pernah kita bahas ya terkait setup cost. Coba nanti dilihat lagi PowerPoint yang sebelumnya. Kemudian ada biaya penanganan bahan atau material handling cost ya. Jadi misalnya
kalau misalnya suatu perusahaan manufaktur gitu ya ingin memproduksi sesuatu gitu kan, pasti pada saat awal di pagi hari gitu ya, mereka akan menyalakan mesin-mesin ya. Misalnya mesinnya dicolokin lah atau misalnya apa namanya, dinyalakan dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya pada saat proses setup cost, mempersiapkan segala sesuatunya itu adalah masuk ke dalam tingkat batch. Ya, jadi kalau misalnya dalam satu dia nyalain mesin nih, pasti kan itu ada setup cost kan. Nah, pada saat membuat menghasilkan produk dari mesin itu kan dari mesin itu bisa menghasilkan banyak produk gitu kan. Tetapi untuk biaya setup cost itu tetap. Misalnya untuk biaya nyalain mesin itu 100.000. Nah, mesinnya itu digunakan untuk buat 1 unit, buat 5 unit, buat 10 unit, itu sama biayanya, biaya setupnya sama. Nah, makanya yang membedakan antara tingkat batch dan tingkat unit adalah seperti itu gitu ya. Kalau di tingkat unit kan untuk biaya 1 unit dan 2 unit pasti beda jelas gitu kan. Tapi kalau di tingkat batch, misalnya tadi setup cost-nya sama, dia mau bikin 1 unit, 2 unit, 3 unit, setup cost itu tetap sama kan. Pada saat menyalakan mesin itu biayanya tetap gitu. Kayak gitu. Dapat dipahami ya? Kalau misalnya bingung, coba tanyain ya langsung ya. Nah, kemudian ada biaya penanganan bahan, contohnya gitu ya. Misalnya, kita kan pasti butuh yang namanya biaya bahan baku. Pengambilan biaya bahan baku, misalnya dari gudang ke pabrik A gitu kan, itu pasti kan membutuhkan biaya. Nah, untuk transportasinya itu misalnya gitu ya, itu kan tetap sama. Mau dia bawa bahan baku untuk 10 unit, mau dia bawa bahan baku untuk 2 unit, ya transportasinya tetap segitu. Kayak gitu ibaratnya. Misalnya kan satu truk itu bisa menampung 10 ton tepung gitu misalnya ya. Tapi ternyata yang dibutuhin cuma 5 ton. Ya tetap biaya transportasinya sama. Mau dia dimaksimalin 10 ton, ya tetap biaya transportasinya tetap sama kayak gitu. Biaya bensin misalnya yang dikeluarkan tetap sama kayak gitu. Jadi perbedaan antara batch dan unit itu terletak di situ gitu ya. Nah, kemudian ini ada pemicu batch level, adalah aktivitas yang bervariasi sesuai jumlah batch produksi yang dihasilkan dan dijual. Kan kalau yang namanya batch itu kan kalian sering dengar ya, kalau misalnya ada yang perempuan nih biasanya kalau misalnya mau PO baju, batch 1, batch 2 gitu kan. Berarti itu kan sesuai kelompok 1, kelompok 2 itu. Nah, kemudian untuk pada saat di batch level ini, pemicu-pemicunya itu adalah suatu hal yang bersifat untuk membuat produk segerombolan itu gitu ya. Tadi contohnya ada persiapan setup, kemudian ada lamanya persiapan setup hours, kemudian ada perintah produksi atau production orders, perintah kerja work orders dan permintaan bahan baku material requisitions. Jadi contoh-contoh tersebut itu dilakukan gitu ya. Kayak dilakukan untuk bisa untuk 1 unit, bisa untuk langsung banyak unit gitu. Kayak misalnya lamanya persiapan gitu kan. Lamanya persiapan mau dia 1 unit, mau dia 10 unit, persiapan itu pasti ada dan biayanya tetap kayak gitu ibaratnya. Kemudian kalau misalnya terkait perintah produksi gitu ya. Production orders itu kan sesuai misalnya sesuai dari atasan gitu. Misalnya hari ini memproduksi 1 unit, hari ini memproduksi 10 unit, tapi proses production ordernya itu tetap sama, yang akan mengeluarkan biaya yang sama, meskipun itu 1 atau 20 unit, kayak gitu. Nyambung ya di sini ya? Coba kalian paham nggak? Christian, coba dikasih komen ya kalau bingung ya. Ini masih ada Oke, kan Bu. kalian semua? Masih. Masih ada kan? Masih ya, aman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita lanjut yang ketiga, ini di tingkat produk. Tingkat produk itu lebih tinggi lagi dari tingkat batch. Ya, biaya tingkat produk adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung berbagai jumlah produk yang dihasilkan. Biaya ini tidak dipengaruhi oleh adanya produksi dan penjualan dari tambahan 1 batch ataupun 1 unit produk. Kan tadi ya, kalau misal 1 unit itu bedanya per unit biayanya. Kalau batch bedanya tentunya per batch ya. 1 batch dengan 2 batch itu pasti beda biayanya gitu.
Nah, kalau produk itu lebih tinggi lagi. Contohnya di sini jelas sekali biaya mendesain produk. Pada saat mendesain produk, itu kan mendesainnya itu misalnya sekali, tapi diproduksinya kan bisa banyak banyak apa bisa ribuan, ratusan gitu kan. Nah, tapi untuk biaya mendesainnya itu kan tetap untuk satu unit produk itu meskipun dihasilkannya 10.000, 20.000 gitu kan. Nyambung ya di sini. Jadi biaya desain itu termasuk di tingkat produk. Kemudian biaya pengembangan produk. Misalnya tadinya dia membuat handphone yang kameranya 2, jadi kameranya tambah 3. Biaya pengembangan itu kan terjadi sekali pada saat dikembangkan aja gitu kan. Tapi pada saat mulai produksi itu udah beda, udah nggak masuk-masuk lagi gitu kan, udah beda lagi ceritanya. Jadi biaya pengembangan itu tetap di awal. Sama halnya dengan biaya pembuatan prototype. Kalau misalnya prototype ini kan seperti sampel ya, sampel atau misalnya miniatur kalau misalnya mau membuat suatu benda-benda yang unik gitu kan, kita biasanya pakai prototype atau contoh atau sampel lah bisa disebutnya kayak gitu. Nah, itu untuk biaya sampel dan juga biaya contoh tersebut itu kan terjadi pada saat awal aja kan. Tapi pada saat produksi udah nggak masuk lagi biaya tersebut. Jadi biaya itu tetap untuk berapapun produksi yang dibuat oleh perusahaan. Sama halnya dengan biaya teknik produksi juga. Biaya teknik produksi itu kan ditentukan tekniknya itu di awal. Tentunya mengeluarkan biaya yang besar di awal, tapi pada saat proses produksinya udah tidak terpengaruh lagi biaya tersebut ya tetap gitu. Seperti itu ya. Nah, untuk pemicu tingkat produk adalah aktivitas yang bervariasi sesuai ragam jumlah produk yang dihasilkan dan dijual. Ya, jadi kalau misalnya suatu perusahaan ingin mendesain produk baru, ya berarti biaya tingkat produk itu muncul. Nah, terus kalau misalnya dia nggak melakukan tambahan atau tidak membuat produk baru, ya udah biayanya yang keluar itu cuma yang sekali tadi aja gitu. Tapi kalau misalnya dia melakukan pengembangan gitu ya, melakukan perubahan desain gitu ya, pemicu-pemicu itu akan menimbulkan biaya di tingkat produk gitu. Kemudian terkait lamanya mendesain juga termasuk di tingkat produk gitu kan. Itu kan kayak termasuk persiapan produk awal gitu. Seperti itu ya. Tuh kan itu juga kan pasti di awal gitu kan. Oh, ternyata ini butuhnya apa namanya barangnya yang bentuknya misalnya kunci bentuknya A B C D gitu kan. Itu ditentukan di awal, dibeli di awal. Itu menimbulkan biaya tingkat produk. Tapi pada saat sudah memproduksi, entah itu 10.000 unit, entah itu 1 batch, 2 batch, 3 batch, sudah tetap gitu kan. Tidak akan terpengaruh atau tidak akan berubah biaya tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, ini adalah biaya tingkat pabrik atau plant level. Jadi beberapa tingkatan biaya dan pemicu biaya pabrik ini dapat muncul setelah tingkat produk. Di antaranya adalah tingkat lini produk, tingkat proses, tingkat departemen, dan tingkat pabrik. Tapi yang banyak dibahas di ABC ini adalah tingkat pabrik gitu ya. Jadi ada macam-macam ya, ada proses level, departemen level, ada product line level. Tapi kita fokus di plant level. Biaya tingkat pabrik adalah biaya yang mempertahankan kapasitas yang ada pada lokasi pabrik. Kalau di sini kalau bingung dengan pengertiannya, kita langsung lihat contohnya gitu kan. Contoh biaya tingkat pabrik itu adalah biaya sewa pabrik, biaya depresiasi pabrik, pajak atas bangunan pabrik, dan biaya asuransi pabrik. Jadi yang berhubungan dengan pabrik gitu kan. Tingkat pabrik yang berhubungan dengan pabrik gitu kan. Jadi biaya sewa pabrik itu kan tetap gitu kan. Tidak akan terpengaruh dengan berapa banyaknya produksi yang dibuat. Kecuali kalau nambah pabrik lagi gitu kan, sewa pabrik lagi yang lain, baru biaya sewa itu akan bertambah gitu. Biaya depresiasi pun tetap gitu kan, tidak akan terpengaruh dengan volume yang dilakukan atau digunakan atau dihasilkan oleh perusahaan gitu. Jadi biaya tingkat pabrik itu kalau biar gampangnya ya biaya yang berhubungan dengan pabrik gitu kan. Dan tentunya biayanya bersifat fix atau tetap. Jadi sebenarnya terkait biaya-biaya overhead ini kan sudah pernah kita bahas. Cuman kalau di ABC ini kita akan dipetakan menjadi 4 tingkatan ini tadi ya, tingkat unit, kemudian tingkat batch, tingkat produk, dan tingkat pabrik. Tuh. Kalau di tingkat tradisional, BOP itu kan kayak
udah jadi BOP. Satu aja gitu ya, segelompok itu BOP disebut. Kalau di sini ada tingkatan-tingkatannya. Karena ini kan mempengaruhi pada saat membuat harga pokok produksi nantinya gitu. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, ini kemudian ini pemicunya. Ya, pemicu tadi ya, kalau misalnya gampangnya yang terkait tingkat pabrik ya pemicunya itu adalah hal-hal yang akan berhubungan dengan perubahan biaya yang terjadi di pabrik gitu. Misalnya kan tadi sewa pabrik 1 dengan sewa 2 pabrik itu tentu beda. Jadi kalau nambah pabrik baru berubah gitu kan atau nambah. Kemudian kalau misalnya biaya apa tadi? Biaya pajak bangunan pabrik juga kan untuk satu bangunan pabrik akan berbeda kalau misalnya punya 2 bangunan pabrik. Jadi pokoknya tingkatannya itu adalah pabrik. Nah, ini adalah rangkuman dari tingkat level, kemudian contoh aktivitas, biaya, dan juga pemicunya atau activity drivers-nya di keempat tingkatan itu. Di sini yang pertama ada tingkat unit, ada batch, ada produk, dan plan. Di sini kalian bisa lihat ya terkait contoh-contoh aktivitasnya di unit itu kayak apa gitu ya. Kita bahas satu dulu nih. Di unit ya kalau karena dia per unit berarti dia kan contoh aktivitasnya ya cutting, soldering, painting. Karena kan kalau misalnya ngecat itu kan satu-satu. Packing juga kan satu-satu. Itu kan per unit. Kemudian untuk contoh biayanya di sini portion of electricity and indirect materials. Jadi kalau misalnya indirect materials yang masuk ke dalam BOP, tentunya itu akan penggunaan indirect materials itu kan sesuai dengan berapa unit yang dibuat gitu kan. Kemudian untuk pemicunya di sini ada machine hours, direct labor hours, dan unit or pounds of output gitu. Kemudian yang batch, di batch juga di sini aktivitasnya itu terkait scheduling tadi ya, terkait penjadwalan, setting up atau setup gitu ya, blending dan moving. Karena biasanya kegiatan-kegiatan tersebut itu dilakukan bukan untuk satu unit, tapi untuk kayak sekelompok unit atau satu grup unit gitu kan. Satu kelompok satu grup produk gitu. Nah, di sini examples of cost-nya, contoh biayanya ya dia akan menggaji para schedulersnya, menggaji para setup personelnya, dan para material handlers-nya. Dan di sini activity drivers-nya yang memicu biaya tersebut berubah gitu ibaratnya ya adalah number of batches gitu kan. Number of batch-nya ada berapa, yaitu akan menambah sesuai dengan batch yang ada gitu. Kalau batch-nya 1, unitnya mau 1, 2, 3, 4, 5, ya untuk satu batch ya akan tetap sama. Tapi kalau misalnya ada 2 batch, 3 batch, maka biayanya akan bertambah, akan berubah gitu ya. Nah, kemudian yang dari level produk di sini ya tadi ada desain, ada pengembangan, ada prototyping, kemudian ada advertising juga ya, dan juga warehousing atau misalnya naruh di gudang ya. Kemudian untuk contoh biayanya ya salaries of designernya masuk ke dalam level produk. Dari programmersnya, advertising fees-nya, cost of patent ya kalau ada misalnya dia membuat produk baru dan dihak paten kan itu masuknya ke level produk. Dan contoh pemicunya juga dihasilkan gitu ya, desain produk yang dibuat atau desain produk yang dirubah dan juga jam pada saat apa gitu yang membuat produk itu naik atau bertambah biayanya gitu kan. Nah, kalau di plan ini ada activities-nya, ada heating, lighting, cooling, providing security yang kegiatan yang berhubungan semua dengan pabrik. Dan contoh biayanya juga semua yang berhubungan dengan pabrik, depresiasi, kemudian asuransi, pajak gitu kan. Dan untuk example of activity drivers-nya adalah square footage occupied atau misalnya luas pabrik gitu ya. Kalau misalnya luas pabriknya bertambah, otomatis kan depresiasinya juga akan bertambah. Biaya untuk asuransi juga akan bertambah gitu ya kalau tadi pabriknya bertambah atau diperluas kayak gitu. Nah, ini ada dibuat dalam bahasa Indonesia ya. Kalau ini kan bahasa Inggris. Kalau butuh bahasa Indonesianya ini ada gitu ya. Nah, kemudian ini ada perbandingan antara sistem ABC dan traditional costing ya. Yang traditional costing atau biaya tradisional itu
Yang udah pernah kita bahas ya, yang proses costing dan juga job order costing. Di sini ada perbedaannya. Yang pertama, kalau di akuntansi biaya tradisional, sistem informasi biaya didesain dengan perusahaan manufaktur sebagai model. Ya, kan kalau pada saat saya bahas terkait tradisional costing kemarin, pasti contohnya biaya perusahaan manufaktur gitu ya. Karena memang itu didesain untuk perusahaan manufaktur gitu. Tetapi kalau misalnya di akuntansi biaya kontemporer atau di ABC sistem ini gitu ya, hal ini tuh bisa digunakan tidak hanya di perusahaan manufaktur, tetapi bisa juga digunakan di perusahaan jasa dan juga dagang. Nah, kemudian kalau yang kedua, ini sistem informasi biaya berfokus hanya ke satu tahap proses pembuatan produk atau tahap produksi atau full costing. Sebenarnya ini mirip ya, kalau yang kedua itu mirip. Di ABC juga mencakup full cost. Meskipun ada perbedaan, tetapi secara keseluruhan ya semua biaya itu dimasukin gitu kan. Kemudian yang ketiga, ini ada sistem informasi biaya ditunjukkan untuk menghasilkan informasi biaya bagi manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Jadi kalau akuntansi biaya tradisional itu memprovide informasinya itu buat top manajemen gitu kan. Untuk kayak manajer ke atas dan juga pihak luar perusahaan atau pihak eksternal. Tetapi kalau pakai ABC sistem ini, informasi yang dihasilkan itu lebih kepada internal. Jadi manajer dan juga karyawan-karyawannya juga kayak di-provide gitu terkait informasi-informasinya gitu. Dan kemudian yang keempat, sistem informasi biaya didesain untuk mengungkapkan konsumsi produk atas sumber daya. Sedangkan kalau di akuntansi ABC, sistem informasi biaya menyediakan informasi berlimpah tentang penyebab timbulnya biaya, yaitu aktivitas gitu kan. Kalau yang di tradisional itu kan cuma hanya mencakup volume aja gitu kan, terkait konsumsi produk atas sumber daya yang digunakan gitu kan. Tetapi kalau misalnya di ABC seperti yang tadi sudah kita bahas, yang timbul itu biaya yang timbul itu tidak sekedar konsumsi atas produk aja, tetapi more than that gitu. Ada biaya aktivitas yang masuk ke dalamnya juga. Gitu. Kemudian yang kelima, informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi biaya digunakan untuk costing and controlling. Jadi hasilnya itu biasanya digunakan untuk costing dan controlling gitu kan, untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tetapi kalau misalnya pakai metode ABC, ini akan lebih dari itu. Dia akan apa, akan bisa sebagai empowering atau pemberdayaan atau misalnya perbaikan bagi perusahaan gitu ya, dan juga memberikan informasi lebih gitu kan bagi manajer dan juga karyawan-karyawan yang lain kayak gitu. Nah, ini adalah perbandingannya ya, nanti bisa dibaca lagi. Mana tahu keluar di ujian ya untuk teori-teorinya. Nah, kemudian kita masuk langsung ke contoh ya. Tadi kita udah panjang lebar bahas soal teorinya. Kadang kalau kita ngeliat tulisan pusing ya, ngedenger ngomong pusing. Nah, kita akan melihat angka biar lebih tergambar gitu kan. Kita lihat ke laporan pokok produksinya. Jadi ini kalian bisa lihat kalau misalnya punya buku Carter, ini bisa dilihat di Exhibit 14 strip 2 ya. Kayaknya di yang versi Indonesia juga 14 strip 2 juga. Coba nanti dicek aja ya, sambil dilihat. Di sini ada dua company. Dia memproduksi dua jenis produk, yaitu ada common dan special product. Dan memutuskan untuk menggunakan sistem ABC untuk penghitung harga pokok produknya. Di sini kita punya nih unit yang diproduksi oleh perusahaan dual company ini. Untuk produk common dia menghasilkan 98.000 unit. Untuk yang spesial dia menghasilkan 200 unit gitu ya. Kemudian direct material cost-nya untuk per unit itu $10 untuk yang common, dan untuk yang spesial itu $150. Ya, karena asumsinya kalau yang spesial itu kan spesial, berarti nggak umum gitu ya, ada sesuatu yang lebih ditambahkan gitu kan, lebih bagus lah, namanya juga spesial gitu kan, jadi lebih mahal. Kemudian ini untuk totalnya tinggal dikaliin aja gitu ya, 98.000 dikali $10, 980.000, dan untuk yang spesial 200 dikali $150, $30.000. Dan kita punya totalnya di sini
Nah, kemudian di sini kita juga dikasih tahu nih terkait direct labor-nya. Hours per unitnya untuk yang common 1 jam ya, untuk spesial 10 jam untuk pembuatan satu produknya gitu kan. Kemudian total hours yang digunakan sesuai dengan unit produce-nya dia 98.000 dikali 1 jam 98.000. Sedangkan dia unit produce yang spesial itu kan 200 dikali 10 jam per unit, total jamnya adalah 2.000 ya. Kemudian cost per hour-nya itu adalah $10 untuk masing-masing common atau spesial gitu ya. Jadi 98.000 dikali $10 menghasilkan 980.000 dan yang spesial 2.000 kali $10 menghasilkan 20.000. Sehingga di sini ada total direct labor yang digunakan adalah 1.600.000. Nah, kemudian karena ini ABC, jadi dia membedakan atau kayak mengelaborate lagi terkait setup. Di sini ada setups, biaya setups untuk common itu ada 40 dan untuk spesial itu ada 40 jam ya di sini. Kemudian untuk design change juga untuk common 12 dan untuk spesial ada 8 kali perubahan gitu ya kalau yang common 12. Kemudian ini terkait overhead cost-nya. Untuk production department 1,4 juta, engineering department 900.000 dan general factory 700.000 sehingga total overhead-nya dijumlahkan ada 3 juta dolar. Ya. Sehingga total manufacturing cost-nya adalah direct material ditambah direct labor ditambah totalnya 5 juta. Transformation of activity cost pools. Karena dia activity based costing sehingga dia perlu menjabarkan terkait aktivitas basisnya aktivitas, biayanya sesuai dengan aktivitasnya gitu ibaratnya. Nah, di sini ada kita yang ini nih, production engineering sama general dijabarin ke samping gitu ya, production engineering general gitu kan. Kemudian di sini ada total overhead-nya, tinggal pindahin aja sih kan 1,4, 900 dan 700, totalnya 3 juta. Nah, di sini dikurangin cost yang berhubungan dengan setup. Jadi di sini setup untuk di bagian production itu 200.000, di engineering 300.000 dan di general factory 300.000. Kemudian biaya untuk perubahan desain di sini untuk production ada 200.000, di engineering 300.000 dan di general factory 100.000, totalnya 600.000. Nah, kemudian ini kan dikurangkan kan 1,4 dikurangin 400. Jadi other overhead di sini diketahui adalah 1 juta, untuk engineering 300.000, untuk general factory 300.000. Sini totalnya 1,6 ya. Jadi 3 juta dikurangi 1,4 di sini totalnya 1,6. Kenapa Masuk dikurangin, Bu? Ya, kenapa? Kenapa dikurang? Kenapa dikurang? Karena ini akan mempengaruhi harga pokok produksi nanti kan. Jadi nanti akan dipisah-pisah untuk setup berapa, design change berapa, untuk common dan spesial. Nanti kita lihat di next slide ya, biar kelihatan kenapa harus dipisah. Karena itu akan berguna untuk pembuatan harga pokok produksi. Gitu. Nah, ini ada informasi tambahan sebelum masuk ke yang ini ya. Kan batch level cost, setup masuknya ke batch level cost. Kalau design change masuknya ke product level cost itu. Kemudian kalau biaya-biaya lainnya itu masuk ke biaya direct labor hours, itu masuknya ke biaya overhead lainnya gitu. Apabila digunakan sistem tradisional, maka pengalokasian seluruh biaya overhead menggunakan jam kerja buruh langsung kalau pakai sistem tradisional. Tetapi kalau pakai ABC, terkait batch level cost dan product level cost ini akan mempengaruhi nantinya gitu. Makanya kenapa harus dipisah gitu. Nah, ini Gimana, Bu? Gimana? Gimana? Tadi gimana kenapa dipisah? Kenapa Iya, dipisah? jadi Saya masih belum kenapa ngerti, Bu. dipisah? Karena itu akan mempengaruhi harga pokok produksi kalau pakai metode ABC. Karena kan tadi ada tingkat unit, batch, produk, sama pabrik
kan. Nah, kalau misalnya nanti antara batch produk itu nggak dipisah, terus dibagi semua sesuai produk yang ada gitu kan. Ibaratnya kayak dibagi rata gitu kan. Tetapi kalau misalnya di ABC costing, antara batch level dan produk level, antara common dan juga spesial itu akan berbeda nantinya perhitungannya. Gitu. Makanya harus dipisah. Nanti kita akan lihat cara perhitungannya gimana. Nanti kan BOP-nya dia akan terbagi menjadi batch level, unit, dan juga ada produknya gitu. Ada juga plan-nya kayak gitu ya. Gimana, dapat dipahami nggak? Tadi ada Coba deh, bunyi Bu. tenong itu Contohnya deh, Bu. contohnya ya. Ini kita akan melihat traditional costingnya dulu ya, biar kita bisa. Nah, kalau traditional costing di sini dia itu akan langsung ngebagi overhead rate-nya. Tadi kan total overhead itu 3 juta ya. 3 juta langsung dibagi sama 100.000. 100.000 itu dari mana? Dari totalnya ini. Nih, 98.000 ditambah ini harusnya 2.000 nggak sih? 2.000 ya, harusnya 2.000 ya. Jadi totalnya itu 100.000 by 100.000 direct labor hours. Oke, sorry. Direct labor hours. Nih, ya, 98.000 ditambah 2.000. Kalau traditional costing. Jadi 3 juta BOP total dibagi langsung 100.000 gitu kan. Di sini dimasukin direct materialnya sesuai tadi ya, sesuai sama yang di sini. 980.000 direct material untuk common, special 30.000. Oke. Pindahin aja ke sini. Dapat totalnya 1.010.000. Direct labor-nya juga dipindahin aja sesuai dengan informasi yang ada di sini. 980.000 dan 20.000 ya, di sini 20.000. Ya, dapat totalnya 1 juta. Nah, kemudian untuk overhead-nya, dia kan pasti akan menyandarkan menggunakan direct labor hours atau direct machine hours. Di sini contohnya pakai direct labor hours. Ya, jadi untuk per unitnya, per direct labor hours itu adalah $30 dari mana? Dari 3 juta dibagi sama total jamnya itu tadi 100.000 kan? Di sini. Nih. 98.000 total hours ya di sini, 98.000 tambah yang spesial 2.000, totalnya 100.000. Jadi 3 juta ini total overhead dibagi 100.000 akan menghasilkan $30 per unit. Nah, kalau yang untuk common karena dia ada 98.000 unit tinggal kali 30, totalnya 2940. Yang spesial $30 dikali 200 jam di sini. Jadinya di sini 60.000. Sehingga totalnya adalah 3 juta sesuai dengan total product cost. Sehingga didapati total manufacturing. Kenapa? 2.000 jam bukan? 2.000 jam. 200. Oh iya 2.000 jam ya? Oh iya, sorry. Nanti saya betulin. Ini padahal udah saya betulin dari yang salah. Ternyata saya juga masih salah. Oke, tambah 0 nanti ya. Saya tambahin 0. Sini 2.000 jam jadinya 60.000. Oke, makasih ya Christian. Betul. Jadi sini totalnya 3 juta. Total manufacturing cost-nya adalah total direct material tambah direct labor dan tambah overhead. Jadi 5.010.000. Nah, di sini kita ketahui unit produksi untuk common 98.000 dan untuk spesial ada 200. Ya, sehingga kita dapat cost per unitnya adalah 4,9 juta per 98.000 atau dibagi 98.000 dapat $50 per unit untuk yang common. Untuk yang spesial 10.000 dibagi 200, $550. Ini untuk yang tradisional, dia langsung dibagi rata gitu kan. Nah, kalau di sini, nah kenapa harus dipisah? Di sini akan berpengaruh di sini ada setup dan design change-nya, gitu ya, Christian ya. Makanya kenapa perlu dipisah. Oke. Nah, jadi untuk overhead rates-nya, untuk 800.000 batch level cost dibagi sama 80 setup, yaitu 40 ditambah 40. Dari mana nih? Kita lihat lagi ya informasi awalnya. Yang setup itu kan di sini 800.000 ya. 800.000 itu setup. Kemudian di sini dikasih tahu keterangannya setup itu untuk yang common 40 dan untuk yang spesial 40. Jadi totalnya adalah 80. Sehingga 800.000 dibagi 80 itu hasilnya 10.000.
per setup. Jadi dia biayanya batch level itu ya per setup, bukan per unit lagi gitu ya. Kalau yang tradisional kan tadi bablas aja jadi per unit gitu kan. Kalau ini jadi ada per setup. Kemudian ada juga kenapa design changes juga harus dipisahkan karena dia masuk ke product level cost gitu. Dimana di sini product level cost dikasih tahu juga di sini ya. Untuk design change common itu 12 dan special itu 8. Dan di sini totalnya ada 600.000 kan. Nah, 600.000 itu dibagi 20, 12 tambah 8 ya. Jadi 30.000 per design change. Ya. Dan kemudian sisanya tadi kenapa harus dikeluarkan? Karena sisanya itu yang 1,6 juta ini itu akan masuk ke other overhead. Dia nggak masuk ke setup, nggak masuk ke design change. Tapi BOP lainnya. Jadi dipisahin. BOP lainnya itu 1,6, baru di sini yang sisa other overhead lainnya gitu atau overhead lainnya itu dibagi sama jam kerja langsung yaitu 100.000 dan dapat deh $16 per direct labor hour. Ya, kalau yang tadi kan langsung dibagi sama direct labor hour 3 jutanya gitu ya. Tapi kalau di ABC itu harus dipisah antara yang batch level cost, product level cost dan other overhead. Kayak gitu. Makanya kenapa harus dipisah gitu ya Christian ya. Nyambung ya? Nah, di sini kita masukin direct Jadi materialnya. pokoknya yang dipisah itu kayaknya ada ngelik-ngelik. Jadi yang dipisah itu pokoknya batch, produk, sama order overhead. Selalu itu, Bu? Atau Iya. gimana? Selalu itu. Oke. Ya, selalu itu. Dan kalau misalnya ada biaya pabrik, misalnya ada plan level, kan tadi ada 4 level ya, unit level, batch level, dan product level. Kalau di contoh di sini kan cuma batch level, product level, dan unit level gitu ibaratnya ya, yang 1,6 ini unit level. Tapi kalau misalnya nanti ada keterangan, ada biaya asuransi, biaya depresiasi, itu masuk ke plan level gitu. Kalau plan level ya tinggal dipisah lagi di bawahnya gitu misalnya ya. Gitu. Tapi untuk contohnya ya kayak gini, 3 ini aja. Gitu. Terus direct material 980.000, special 30.000, total 1.010.000. Direct labor-nya tadi sesuai keterangan 980.000 untuk common, special 20.000, total 1 juta. Nah, untuk yang overhead-nya ini akan terpisah-pisah gitu ya. Untuk yang common 10.000 dikali 40 setup. Tadi sesuai keterangan kan dia di common ada 40 setup. Yang spesial itu 10.000 kali 40 setup. Sama juga di sini 400.000. Kemudian yang desain, kalau yang common tadi ada 12 ya. 12 kali 30.000, 360.000. Dan kalau yang spesial itu ada 8. Jadi 8 kali 30.000. Di sini 240.000. Dan untuk yang lain-lainnya masuk ke sini 98.000 kali 16. 2.000 kali 16. Oke, sehingga didapati nih total common dan spesial dan dibagi per unit produknya. Dapat deh, kalau yang common 43,76, yang spesial 3.610. Nah, hasilnya akan beda kan sama yang tradisional. Ya. Kalau yang pakai ABC untuk yang spesial itu biayanya memang menggunakan lebih, jadi kelihatan lebih banyak kepakainya gitu kan untuk si spesial ini. Kalau di sini kan dia lebih sedikit biayanya karena tadi pembebanan overhead-nya itu pakai nilai yang sama gitu kan, $30 di sini, 550. Sedangkan di sini ternyata untuk membuat yang spesial itu 3.610 loh. Lebih mahal gitu kan. Sehingga kalau misalnya pakai metode ABC ini, kita si manajemen itu bisa menentukan apakah biaya yang dikeluarkan untuk common dan spesial itu sudah sesuai atau misalnya terlalu tinggi. Kayak gitu bisa ketahuan di situ. Tapi kalau di common dan kalau pakai traditional costing itu nggak terlalu kelihatan karena dia pembebanannya itu di sama rata untuk overhead-nya kayak gitu. Ya, kan bedanya jauh ya, 3.610 dengan 550. Kayak gitu.
Oke, sampai Boleh sini ada yang mau ke tanyain dulu? tabel awal nggak, Bu? Tabel awal yang Tabel ini. awal tadi deh, yang Yang ini. Yang mana? nah, bentar, Bu. Ya, Iya, bentar, silakan. bentar. Saya lihat dulu. Oke. Setup 40 tuh apa maksudnya setup? Maksudnya produk yang di setup gitu. Jadi setup yang dilakukan. Kan ini misalnya Oke. dalam satu periode tertentu gitu kan. Setup yang dilakukan itu 40 kali. Spesial juga 40 kali. Desain, perubahan desainnya 12. Spesial 8. Bentar. Order overhead dari mana, Bu? 1,6 itu. Other overhead ini tinggal total overhead dikurangi sama biaya setup dan desain. Oke, total overhead 3 juta. Coba ke yang itu, Bu, yang ABC lagi. Yang ABC ini. Ya, silahkan dilihat-lihat. Itu batch 800. Oke, 1,400 setup sama si desain. Sisanya masuk ke other overhead. Oh, berarti tadi itu yang vektor apa namanya departemen apa tuh tadi Bu yang engineering dan bla 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 itu Digabung. overhead. Oh ya, berarti gabungan ya. Berarti si apa namanya misal kata design changes atau setupsnya tuh mungkin udah termasuk ada yang di production, ada yang di Ya, engineering, ada yang general factory gitu. Oke, ya, Bu, betul. jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. Ini ada penyebab perbedaan cost per unit. Ini udah jelas ya. Selain Christian ada yang mau nanya dulu nggak? Ntar yang ngerti Christian doang kan. Yang lain kalau misalnya ada yang bingung tanya aja ya. Oke ya, kalau misalnya masih malu-malu buat bertanya bisa tanya Christian ya, karena Christian udah paham katanya tadi ya. Oke, lanjut ke penyebab perbedaan cost per unit. Nah, sistem tradisional mengalokasikan seluruh biaya overhead menggunakan basis volume. Jadi kalau ini tuh kayak ringkasan penyebab perbedaan antara cost per unit tradisional costing dan juga ABC system tadi ya, ABC costing tadi. Gitu. Jadi ini dirangkum menjadi kata-kata. Sebenarnya kita udah tahu kan kalau misalnya perbedaannya tadi jelas ya. Kalau sistem tradisional dia pakai basis volume. Ya, sehingga produk yang mengonsumsi volume dalam jumlah besar akan mendapatkan alokasi biaya yang besar pula. Hal ini juga terjadi pada biaya yang tidak terkait dengan volume. Kemudian berdasarkan sistem tradisional, produk common mengkonsumsi 98% volume, sedangkan berdasarkan sistem ABC hanya mengkonsumsi 50% aktivitas batch level dan 60% aktivitas produk level. Nih. 98% dan juga 50 kalau yang di common di tradisional gitu ya, produk common itu mengkonsumsi 98% volume karena sesuai dengan dia produksinya tadi 98.000 gitu kan. 980.000 mana tadi? Nih 98.000, sorry ya, 98.000. Sedangkan kalau si yang spesial dia cuma 2.000 gitu kan. Jadi sesuai proporsi ini presentasenya sesuai dengan produk unit yang dihasilkan gitu. Nah, tapi kalau di sistem ABC dia itu tadi ya terpisah-pisah. Kalau misalnya di ABC ketahuan kalau misalnya hanya mengonsumsi 50% aktivitas batch level dan 60% aktivitas produk level untuk di common-nya gitu, untuk common-nya. Kemudian untuk sistem tradisional, produk spesial mengkonsumsi 22% volume karena tadi kan 98.000 sama 2.000, yang satu 2%, yang satu 98%. Sedangkan kalau menurut ABC
si spesial ini dia mengkonsumsi 50% aktivitas batch level dan 40% aktivitas product level gitu. Nanti kalau misalnya kalian presentasekan terkait product level dan juga si batch level itu dari mana? Dari misalnya nih 400.000 per 800.000 berarti kan 50% kan? Dan si spesial juga 50% gitu kan, 400.000 per 800.000. Sedangkan untuk yang design change atau yang product level itu kan 360.000 per 600.000 untuk yang common. Dan yang untuk spesial berarti kan 240.000 per 600.000. Itu presentasinya dari situ ya. Itu. Jadi ketahuan di sini 50-50 yang ternyata yang common 60% product level dan yang si spesial 40% product levelnya. Gitu. Nah, kemudian nanti ada contoh yang kedua. Pada contoh 2 di slide selanjutnya diberikan gambaran mengenai suatu kondisi di mana sistem ABC tidak diperlukan untuk menghitung harga pokok suatu produk. Ketika contoh 2 ini dibandingkan dengan ilustrasi pada contoh 1 yang tadi. Nanti akan dibandingkan ya. Maka akan dapat memberikan gambaran mengenai suatu keunggulan strategis dari sistem ABC dalam menetapkan harga dan membuat keputusan lini produksi. Misalnya keputusan untuk menghentikan proses produksi suatu produk. Ya, nanti kita akan lihat contohnya. Jadi di contoh kedua ini, kalau yang tadi dual company, di sini namanya vanilla company. Dia juga membuat 2 jenis produk, yaitu ada common dan ada plain. Kuantitas dan biaya common sama dengan yang diulas pada contoh 1 di dual company, sedangkan produk lainnya yaitu plain dibuat dengan kuantitas dan biaya yang sama dengan spesial ya di sini maksudnya. Yang plain sama dengan spesial. Bila dual company membuat 2 jenis produk dengan volume yang berbeda, yang satu tinggi dan yang satu rendah, maka pada contoh kedua ini vanilla company membuat 2 jenis produk dengan volume sama banyaknya. Penerapan batch level, product level, dan overhead lainnya pada vanilla company ini sama dengan yang dilakukan oleh dual company. Ya. Kita langsung lihat aja contohnya. Di sini vanilla company ya, common dan plain. Unit yang diproduksi common 98.000, plain 49.000 ya. Sama-sama ribuan ya, sama banyaknya. Per unitnya totalnya $10, kalau plain $15. Totalnya 980.000 dan plain 735.000. Kemudian hours per unit yang common 1, yang plain 2 jam. Total hours yang digunakan di sini sama ya. Jadi dikasih keterangan di sini total hours yang digunakan sama. Kalau yang tadi kan beda ya. Kalau yang di sini dibuat sama. Ya, sehingga total cost-nya itu sama 980.000. Dan di sini juga 980.000 ya. Gitu. Oke, nah di sini dikasih tahu setups dan design changes-nya juga sama, setup 40, design changes-nya juga 12 dan 12. Kemudian di batch level cost-nya dikasih tahu di sini overhead ada batch level cost langsung ya 800.000 dikasih tahu, produknya 720.000 dan all other overhead lainnya 3.136.000. Sehingga total overhead-nya 4,6 juta dan total manufacturing-nya adalah direct material tambah direct labor dan overhead totalnya 8,331 ribu dolar. Nah, kita lihat di sisi traditional costing dulu. Di traditional costing langsung ya tadi Bu, kayaknya Ibu putus-putus, Bu. yang dual company tadi ya. Kalau Ibu misalnya kayaknya traditional putus-putus. costing dia langsung dibagi. Sekarang masih putus-putus. Ibu off cam aja nggak apa-apa, Bu. Mungkin lebih dapat lancar. Coba ya, saya off cam. Gimana? Sekarang putus-putus nggak? Nah, ini oke, Bu. Oke ya. Tadi putus-putus mulai dari mana biar saya ulang? Dari sini? Nggak terlalu parah kok, Bu. Enggak. Di sini? Lanjut sini aman ya? Aman-aman. Oke. Jadi di sini tadi ya, total overhead-nya tadi kan 4.656.000. Langsung aja dibagi sama direct labor. 196.000 ya di sini. Total hours-nya 98.000 tambah 98.000 itu kan 186 ya. 196. Benar ya, 196 di sini.
45656 itu dari sini, total overhead. Langsung bagi aja 4656 dibagi 196.000. Dihasilkan 23,7551 dolar per direct labor hours. Ya tinggal dikali aja kalau di sini overheadnya berarti kan. Dia totalnya yang common sama tadi, direct labor-nya 98.000, si plain juga 98.000, sehingga di sini BOP-nya juga sama, 2328 dan 2328. Ya, kemudian untuk biaya per unitnya, untuk common 43,76 dan yang plain 82,51. Ya, dari 4043 bagi 49.000 dan 4288 dibagi 98.000. Gitu. Nah, kalau di activity based costing system sama seperti yang dual company tadi caranya, yaitu 800.000 dari batch level cost itu dibagi 80 aja langsung, dapat 10.000 per setup. Kemudian 720.000 product level cost dibagi 24 desain. Jadi 30.000 per design change. Dan other overhead itu 3.136.000 dibagi sama direct labor hours, yaitu 196.000. Totalnya $16 per direct labor hours. Nah, di sini kelihatan ya di overhead-nya, karena tadi sama-sama 40 setup, ya 40 kali 10.000, 40 kali 10.000 sama common dan plain. Sama juga dengan desain. Tadi kan desain di common dan plain itu sama-sama 12. Jadi 12 kali 30.000, sama-sama 360.000. Dan yang terakhir sisanya karena direct labor hours plain dan common sama 98.000, maka ya biayanya juga sama, 98.000 kali 16. Di sini 1568, di sini 1568. Ya. Dan pada saat unit produksi tadi diketahui ya kalau common 98.000 produk atau 98.000 unit. Kalau yang plain 49.000 ya, tinggal dibagi aja total cost dibagi total unit produksi. Sehingga didapatilah cost per unit untuk common dan plain. Untuk common 43,76 dan untuk plain 82,51 ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, kalau misalnya biayanya itu tidak terlalu jomplang kayak yang di mana tadi di dual company ya, antara common dan plain, karena dia memiliki labor hours yang sama, direct labor hours yang sama, dan juga memiliki setup dan juga desain yang sama. Nah, di sini kita kesimpulannya gitu ya, ternyata Vanilla Company melaporkan biaya produk yang sama, baik menggunakan sistem tradisional maupun sistem ABC. Tradisional 43,76, yang plain yang pakai tradisional 82,51, dan hasilnya pakai ABC pun sama, 43,76 dan plain 82,51. Berarti di sini menunjukkan keunggulan bahwa menggunakan ABC pun selama direct labors-nya sama, design change-nya sama, dan setup yang sama, itu akan menghasilkan biaya yang sama kalau pakai traditional costing. Nah, tapi kalau misalnya setup, design, dan juga direct labor hours berbeda, itu baru akan menghasilkan biaya yang berbeda. Dan biaya di common dan plain-nya itu beda gitu. Dimana berarti di sini kelihatan kalau ABC costing itu adalah lebih kredibel gitu ya, lebih baik digunakan gitu daripada si traditional costing kayak gitu. Ya. Kemudian pada kasus ini sistem tradisional tidak mendistorsi biaya produk. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memiliki lini produk yang berbeda. Masing-masing common dan plain mengonsumsi bauran yang sama atas biaya yang terkait dengan volume maupun biaya yang tidak terkait dengan volume ya. Yang tadi biaya yang terkait dengan volume itu adalah direct labor hours, kan tadi sama-sama 98.000 ya. Tapi kalau yang tidak terkait dengan volume itu adalah product level dan batch level, which is sama juga tadi ternyata setupnya 12, di common 12, di plain 12 gitu kan. Yang setupnya 40, di common 40, di plain juga 40. Sedangkan yang satu lagi desain 12, yang satunya 12 gitu sama. Hal ini memberikan arti khusus bagi beragam lini produk pada sistem ABC. Jadi kayak selama itu sama gitu ya, kalau misalnya si batch levelnya sama-sama, jumlahnya sama gitu ya antara produk yang berbeda gitu, kemudian jumlah hours-nya sama, meskipun menggunakan ABC, itu akan menghasilkan
nilai yang sama kalau pakai traditional costing ya. Tapi kalau misalnya beda, baru kelihatan bedanya. Karena dia memisahkan antara product level dan juga batch level dan unit level gitu kan. Gitu. Nah, ini juga keterangan tambahan gitu ya terkait keunggulan strategis dari sistem ABC gitu. Di sini untuk menghindari terjadinya distorsi biaya tersebut, maka tidak mutlak diperlukan bahwa seluruh produk membagi sama besar seluruh aktivitasnya. Namun demikian, masing-masing produk harus mengonsumsi bagian yang sama dari setiap tingkat aktivitas atau biayanya akan menjadi berbeda gitu. Jadi di sini pentingnya ternyata untuk memisahkan antara aktivitas batch, produk, dan unit itu akan mempengaruhi biaya unitnya gitu kan. Jadi memang dengan ABC ini akan kelihatan gitu, karena dia nggak sekedar membagi volume langsung gitu kan, tetapi dia memisahkan itu gitu, sehingga biayanya itu akan lebih merepresentasikan sebenarnya kayak gitu. Nah ini ada ilustrasinya nih, kalau misalnya perusahaan itu misalnya dia punya produk A, B, C, D di sini ya, ada A, B, C, D. Kemudian dia ada unit, batch, dan produk. Di sini unitnya 30% yang A ya. 30% batch, 30% dan produk 30%. Selama unit batch produk 30%, maka nanti hasilnya akan sama. Nih, biaya produk A tidak akan terdistorsi oleh sistem tradisional karena produk ini mengonsumsi 30% untuk seluruh tingkatan aktivitas. Ya, selama di tingkat unit, batch, dan produk itu sama, maka dia akan hasilnya sama dengan si traditional costing. Ya, tapi kalau begitu juga dengan D ya, D juga sama 20%, 20%, 20%. Nah, tapi kalau B dan C itu nanti hasilnya akan berbeda antara ABC dan juga traditional costing gitu. Ya. Kalau di sini katanya biaya produk B akan terdistorsi ke bawah karena nilai presentase dari tingkat unitnya paling rendah dibandingkan dengan produk yang lain dan biaya C akan terdistorsi ke atas. Gitu. Kalau misalnya diperbandingkan dengan traditional costing. Kayak gitu. Kayak yang tadi di sini ya. Yang dua company. Ini kan 50, 550. Di sini 43, di sini 3.600. Jadi lebih tingginya jomplang, lebih tinggi gitu kan. Maksudnya terdistorsi ke bawah, terdistorsi ke atas. Gitu. Udah, itu yang ABC. Ada yang mau ditanyain? Udah cukup Bu, jelas? kalau misalnya terjadi perbedaan itu misalnya tradisional dan ABC gitu, yang dipakai di laporan keuangan untuk mencatat HPP-nya tuh si ABC-nya atau yang tradisional aja? Tergantung perusahaannya, dia emang pakai metode yang tradisional atau ABC. Jadi nggak bisa gitu. satu perusahaan pakai dua-dua itu. Nanti dia bingung. Cara nyatetnya kan nanti beda-beda ya. Jadi emang ditentukan di awal perusahaan itu pakai traditional costing atau dia memang mau pakai ABC. Kalau dirasa memang ABC lebih baik, ya kenapa nggak pakai ABC aja gitu kan? Itu ya. Jadi harus pilih salah satu mau pakai yang mana. Cuma ini diberikan dua-dua tersebut itu biar menjadi perbandingan gitu, kelihatan bedanya di mana nih kalau pakai ABC bedanya di mana, kalau pakai traditional costing oh ternyata bedanya di sini kayak gitu. Ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke ABM. Ya, sesuai namanya. Kalau tadi activity based costing berarti itu benar-benar kayak gimana sih caranya membuat biaya berdasarkan aktivitas gitu kan. Tapi kalau activity based management, jadi gimana caranya memanage suatu perusahaan tergantung dengan aktivitas yang dilakukan kayak gitu. Jadi kalau ABM ini lebih kepada teori sih, nggak ada hitung-hitungan ya. Untuk sekedar tahu aja, kalau ABM adalah pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap value yang dihasilkan bagi customer dan laba yang dihasilkan dari penyediaan value tersebut ya. Tujuan dari manajemen itu apa sih gitu kan? Tujuan dari manajemen tentunya untuk melakukan improvement, untuk melakukan perbaikan dan ujung-ujungnya gitu untuk menghasilkan laba yang
menguntungkan gitu kan, menghasilkan laba yang banyak bagi perusahaan gitu. Nah, dalam definisi IBM ini terdapat 2 frasa penting ya, improvement dan juga customer value. Improvement terhadap customer value. Contohnya apa gitu ya? Contohnya adalah pada saat perusahaan melakukan improvement atau melakukan perbaikan pada produknya, otomatis itu akan menambah nilai dari produk tersebut dan juga menambah kepercayaan dari customer dong bagi perusahaan gitu. Tapi ketika perusahaan tidak bisa mengikuti keinginan atau permintaan dari customer, tentunya customer itu akan lama-lama akan berpindah hati kepada produk perusahaan lain gitu. Contohnya itu yang jelas tuh kayak kalian ngalamin nggak sih handphone Nokia gitu ya. Nokia itu dulu menjadi handphone yang paling banyak digunakan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena tidak sesuai gitu ya dengan keinginan customer itu kan pasti pengennya yang lebih canggih, lebih bagus, lebih kameranya lebih ini, lebih itu, bentuknya lebih A, B, C gitu kan, banyak maunya, tapi ternyata Nokia tidak bisa mengikuti perkembangan keinginan dari customer gitu kan, sehingga sekarang namanya redup gitu ya, dan dikalahkan oleh Samsung misalnya, dan juga iPhone gitu kan. Kalau Samsung dari dulu tuh kalau zaman saya SD Samsung itu lebih jelek dari Nokia ya. Tapi sekarang ternyata Samsung bisa mengikuti perkembangan keinginan dari customer sehingga dia lebih bertahan, lebih berkembang gitu ya. Improvementnya itu berkelanjutan dibandingkan dengan Nokia kayak gitu. Nah, kemudian pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk menghasilkan laba dari penyediaan value bagi customer ya. Karena menyediakan value, nilai yang diinginkan customer, otomatis itu akan memberikan laba bagi perusahaan. Nah, ini adalah activity based management. Jadi ABM itu pusatnya berawal dari melihat customer-nya dulu. Customer maunya apa sih? Oh, maunya produk yang kameranya 3 gitu misalnya. Oh, akhirnya kita buat deh, yuk kita buat gitu kan, kita rancang. Terus kita membuat di sini, kita butuh sumber dayanya, misalnya produk A, B, C, D gitu dipakai. Maaf ya agak berisik ya di sini, banyak ponakan saya. Terus membutuhkan sumber dayanya misalnya yang profesional di bidang teknologi gitu kan. Gitu, sehingga akan tercapai nih tujuan dari si ABM ini. Gitu. Jadi tujuan ABM itu adalah memberikan atau menyediakan produk yang memang diinginkan oleh customer gitu. Nah, di sini ya, customer adalah tujuan ABM. Ya, keinginannya adalah ya memenuhi kebutuhan customer gitu. Sehingga bisa menghasilkan bisnis yang profitable bagi perusahaan yang menguntungkan melalui fitur dan produk jasa yang menghasilkan value bagi customer. Nah, ini juga dari sisi perusahaan, aktivitas merupakan penyebab timbulnya biaya. Kemampuan personel dalam mengolah aktivitas menjanjikan pengurangan biaya yang berdampak pada peningkatan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini adalah tambahan keterangan aja ya terkait teori-teorinya. Jadi tujuan ABM itu terletak pada komponen sumber daya, yaitu berupa pengurangan biaya sebagai hasil dari pengelolaan terhadap aktivitas. Jadi pentingnya manajemen tidak hanya sekedar mengikuti keinginan customer gitu ya, tetapi juga dia harus punya strategi yang gimana caranya memenuhi keinginan customer dengan membuat produk yang baru, tetapi dengan biaya yang minim gitu, atau misalnya biaya yang optimal gitu, dengan menghasilkan kualitas yang bagus dan biaya juga yang sesuai, tidak terlalu tinggi kayak gitu. Nah, ini ada sumbu ganda ABC dan ABM. Jadi dengan menggunakan ABC diharapkan bisa memenuhi ABM gitu. Kalau yang ABC itu dari atas ke bawah ya, dari sumber daya, kemudian ada kegiatan, objek biaya gitu ya. Tapi kalau ABM itu ke samping ya, terkait kegiatannya. Kegiatan apa aja nih yang harus dilakukan agar bisa menghasilkan produk yang diinginkan kayak gitu. Di kegiatan-kegiatan di sini kan ada yang namanya setup, desain gitu ya, dan lain sebagainya itu ada di kegiatan. Itu adalah ABM di sini. ABM bekerja di kegiatan ini. Sedangkan kalau ABC itu berawal dari yang tadi ya, sumber daya, kegiatan dan objek biaya. Di sini kalau kalian ingat di tabel yang pertama banget ya, di halaman yang pertama banget di sini. Nih, ABC ya, biaya, kegiatan dan produk. Tapi kalau IBM itu fokusnya horizontal di kegiatannya gitu. Tapi kalau untuk costing ya berarti dari atas ke bawah, dari awal sampai akhir. Kayak gitu.
Oke. Sudah selesai, thank you. Ada yang mau ditanyain dari materi terakhir kita ini? Gimana? Ada yang masih bingung atau sudah cukup jelas atau masih mau baca-baca lagi? Nanti ini PPT-nya saya share di grup. Halo, saya masih nyambung kan ya? Masih, Bu. Oh ya, masih, Bu. Takutnya tiba-tiba saya keluar. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Nanti pekan depan itu harusnya minggu tenang tuh kapan? Pekan depan ya? Ya, Bu. Nah, pada saat minggu tenang kalian, saya kasih soal aja buat dikerjain ya. Untuk Yang mirip ya, Bu, sama UAS. Iya, siap. Begitu ya. Semoga saya mau membuat yang mirip ya. Tapi kayaknya sih saya mau buat yang mirip sih. Apalagi kalau misalnya offline. Kalau offline kan nggak bisa buka buku kan ya. Jadi kalau mirip tinggal nyalin yang ada di otak. Oke gitu ya. Nanti saya kasih latihan soal buat kalian kerjain dari materi-materi yang setelah UTS ini. Coba kalian kerjain sebenar-benarnya ya. Mana tahu itu saya keluarin di UAS. Jadi kalian udah bisa ngerjainnya. Gitu. Berarti ini pertemuan terakhir dong ya. Ketemu sama saya ya. Iya, Bu. Ya, saya mohon maaf ya kalau banyak salah dan banyak bolong ya setelah UTS saya banyak bolongnya ini. Mohon maaf. Kalau misalnya ada suatu hal yang salah dari saya mohon maaf ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita ketemu lagi jangan ketemu lagi ya di akuntansi biaya ya. Jangan ada yang ngulang. Ya. Ketemu lagi di lain waktu. Ibu fix jadi dosen, Ya, Bu. kalau nggak ada yang Fix jadi dosen PNJ nih. Enggak juga sih, nggak tahu. Gimana nanti aja ya. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu? Ya, kalau nggak ada yang kayaknya ditanyain, kita minggu foto. depan. Ibu, apa? kayaknya minggu depan masih satu pertemuan lagi deh, Bu. Satu pertemuan ya? Ya udah ngerjain soal aja ya. Iya. Oke, Bu. Oke, karena materinya udah selesai nih sampai ABC aja. Kecuali kalau kalian masih ada yang bingung, kalian tanyain aja di grup ya, di WhatsApp grup. Kayak gitu. Ya. Oke, kita foto dulu yuk. Nyalain dong kameranya buat kenang-kenangan. Siapa tahu ini hari terakhir saya di PNJ ini. Baik banget. Ayo, nyalain kameranya teman-teman semua. Ini pada ada kan atau pada tidur nih jangan-jangan karena off cam. Lima 58 orang. Nah ini oke. Ini kebanyakan jidatnya. Coba mukanya dong biar kelihatan. Mukanya di depan ya. Ayo kita 1, 2, 3. Ya, makasih ya waktunya ya. Saya anggap hari ini masuk semua ya. Saya absen semuanya. Oke. Kalau gitu nggak ada yang ditanyain lagi. Saya pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih Bu.